Lahirkan itu korengan. Nah, teman-teman, di sini orang tua yang menyarankan aku supaya tidak makan nanas, di sisi lain si ibu bidan menyarankan makan nanas. Jadi dilema, pusing sekali dilema. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di channel aku, Herianti Latifah. Baik teman-teman, kali ini aku ingin ngebahas masalah mungkin yang sering dipertanyakan oleh ibu-ibu hamil semua yang menonton ini, atau semua wanita di Indonesia ya teman-teman. Boleh nggak sih ibu hamil 9 bulan mengkonsumsi nanas? Nah, pasti banyak penasaran kan, boleh atau tidak. Nah, kalau mau tahu, tidak penasaran, supaya teman-teman tidak penasaran lagi jawabannya, jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip sedikit pun, nanti teman-teman gagal paham. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari aku. Nah teman-teman, dari pengalaman aku pribadi, di saat aku hamil anak pertama, anak kedua, biasanya itu ibu aku atau emak aku yang notabene itu orang kampung masih percaya mitos yang berkembang di masyarakat ya teman-teman. Jadi di saat aku hamil 9 bulan, bahkan dari awal-awal kehamilan sampai melahirkan itu, khususnya selama kehamilan, pokoknya sangat dilarang oleh emak aku itu makan nanas. Karena mereka percaya kalau ibu hamil mengkonsumsi nanas itu nanti bayi yang kita lahirkan itu korengan. Nah, tapi ya teman-teman, di sisi lain, di saat aku hamil 9 bulan, pada kehamilan anak kedua, malah ibu bidan tempat aku periksa itu menyarankan aku banyak-banyak makan nanas. Nah, sangat bingung teman-teman. Di sini orang tua yang menyarankan aku supaya tidak makan nanas, di sisi lain si ibu bidan menyarankan makan nanas. Jadi dilema, pusing sekali dilema. Nah, penasaran kan teman-teman apa yang harus aku lakukan? Nah teman-teman, karena aku bingung harus ngikuti orang tua atau harus ngikuti saran bidan, jadi aku baca-baca, aku cari, aku searching referensi dari Google, dari YouTube. Ternyata ya teman-teman, mengkonsumsi nanas di saat hamil itu tidak masalah, asalkan tahu aturannya dan ada caranya dan tidak berlebihan. Nah, khususnya pada saat hamil tua itu sebenarnya sangat disarankan untuk mengkonsumsi nanas, karena si buah nanas ini banyak mengandung vitamin, khususnya vitamin C, mengandung air. Nah, jadi ya teman-teman, mengkonsumsi nanas di saat hamil 9 bulan itu ada manfaatnya yang mungkin sebagian orang atau bahkan banyak ibu-ibu khususnya tidak mengetahui manfaatnya. Dan manfaat ini sangat membantu dalam proses persalinan nanti, khususnya yang akan melahirkan secara normal. Nah, apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu yang pertama ya teman-teman, membantu mempercepat proses persalinan. Nah, kenapa sih si nanas ini bisa mempercepat proses persalinan? Karena perlu diketahui ya teman-teman, pada nanas itu mengandung enzim yang namanya itu enzim bromelain yang dapat mempercepat terjadinya kontraksi. Nah, nanas ini selain punya enzim si bromelain ini, nanas juga menghasilkan hormon prostaglandin yang dapat melebarkan leher rahim sehingga dapat melahirkan tanpa dilakukan induksi saat persalinan. Nah,
bagus sekali kan teman-teman manfaatnya. Wajar saja si bidan tempat aku sering periksa dulu, di saat aku menunggu persalinan itu disarankan untuk memperbanyak makan nanas. Nah, ternyata inilah manfaatnya salah satunya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu mencegah dehidrasi pada ibu saat persalinan. Dan ibu hamil juga sangat disarankan untuk memakan nanas dengan cara dicuci bersih nanasnya, setelah dikupas dibuang si hitam-hitamnya itu, hidung-hidungnya itu dibuang secara bersih, terus dicuci pakai air mateng atau air hangat bisa, kemudian dikonsumsi. Dan empulurnya itu atau inti si nanas itu yang sering kita buang itu jangan dibuang, itulah yang paling banyak mengandung enzim bromelain, vitamin C serta banyak mengandung air. Nah, tahu kan teman-teman, tidak bingung lagi kan betapa membantunya nanas dalam proses persalinan. Jadi buat teman-teman yang lagi hamil 8 bulan, 9 bulan, jangan takut untuk memakan nanas. Tapi jangan terlalu banyak juga ya teman-teman, nanti akan mengakibatkan mual. Nah, jadi mungkin sehari setengah satu buah nanas itu dibelah 4 itu dimakan. Nah, semakin sering itu mungkin 3 hari 4 hari itu akan semakin banyak si enzim bromelain tadi yang akan membantu kita melahirkan tanpa induksi tadi. Nah, itu akan banyak dikonsumsi oleh kita. Jadi itulah yang akan membantu kontraksi nantinya. Nah, itu saja ya teman-teman, dan aku harus tekankan ini pengalaman aku pribadi, dan ternyata ya benar, di saat aku melahirkan anak kedua aku tidak butuh waktu lama dan tanpa induksi juga. Nah, bagus kan teman-teman, bagi teman-teman yang pengen melahirkan secara normal, kontraksinya juga secara normal tanpa induksi. Nah, boleh lakukan konsumsi nanas ini tetapi tidak berlebihan. Nah, itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.